Ya, shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, semangat baru, harapan baru, seperti yang disampaikan Pak Lau tadi ya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betul setiap kali tahun baru selalu saja disampaikan harapan-harapan baru. Berharap keadaan menjadi lebih baik ya. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang-orang itu termasuk jadi anak-anak Tuhan mengharapkan keadaan itu menjadi lebih baik karena situasinya yang makin baik ya. Tetapi sebenarnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, tentu bukan karena situasi keadaan yang akan lebih baik sehingga kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, tetapi karena Allah kita yang luar biasa. Ya, mari saya bukakan kebenaran firman Tuhan. Ya, Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Ya, judulnya saya buat dasar pengharapan kita ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya baca sekali lagi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, Bapak Ibu, menarik sekali kalau membaca kitab Ratapan ini ya. Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan sesuai dengan judulnya, itulah isinya, ratapan. Kenapa? Karena Yehuda pada saat itu dibuang ke Babel. Ya, mereka harus meninggalkan tanah perjanjian, Yerusalem, mereka dibuang ke Babel, saudaraku. Mereka meratap luar biasa. Ya, jadi ini ditulis oleh Nabi Yeremia ya di saat mereka terbuang ya, mereka mengalami penderitaan, kesusahan. Nah, tetapi satu hal yang luar biasa, Ratapan 3 ayat 21 23 ini membuat satu pernyataan yang luar biasa ya. Di situasi yang begitu mencekam, di situasi yang begitu sulit, di situasi yang begitu menekan, mereka menderita, ada di dalam pembuangan, tetapi Yeremia ya mendapatkan keteguhan hati dari Tuhan dan menyatakan tadi ini ya, ayat yang kita baca itu. Inilah yang kuperhatikan dari semua kejadian yang dia alami, yang sedang dihadapi, inilah yang kuperhatikan. Apa itu? Harapannya adalah, katanya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Wow, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah, tadi saya sampaikan ada banyak orang ya berharap keadaan yang akan lebih baik, berharap pandemi ini berakhir, kita akan normal, walaupun namanya new normal katanya. Selalu saja banyak orang itu berharap kepada keadaan yang baik sehingga, atau keadaan situasi yang baik sehingga dia menjadi mendapatkan yang baik. Ya, saya juga di dalam pekerjaan selalu saja yang disampaikan adalah ekonomi sudah mulai pulih sehingga kita akan menjadi pulih juga, gitu, seolah-olah begitu ya. Dan memang itu adalah hitung-hitungan atau gambaran logika manusia. Tetapi apa yang kita baca tadi ini, ternyata harapan kita bukan kepada sekedar karena keadaan yang akan lebih baik, tapi adalah karena kasih setia Tuhan.
harapan kita dasarnya adalah yang pertama adalah karena kasih setia Tuhan yang terus-menerus, yang tak berkesudahan. Tak berkesudahan, tidak putus-putus kasih setia Tuhan. Dia setia, ini terus-menerus. Ya. Allah kita, Allah yang setia. Dan karena kesetiaannya, itulah yang membuat pengharapan bagi kita. Jadi ini melampaui situasi yang apakah dia baik atau buruk, tidak mengurangi kasih setia Tuhan. Oleh karenanya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, gantungkan harapan kita bukan sekedar karena keadaan akan lebih baik, situasi lebih baik, tetapi karena kepercayaan kita kepada Tuhan kita, Dia Allah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Nah, yang kedua adalah rahmatnya, katanya ya. Rahmatnya, ini saya ulang lagi ya. Rahmatnya yang tidak habis-habis. Ya. Ini rahmat berbicara mengenai yang pertama adalah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Dan yang kedua adalah rahmatnya yang tidak habis-habis. Ini sama, paralel nih. Tapi satu adalah karena keteguhan, ketekunan kalau kasih setia ini terus aja, terus menerus. Tetapi kalau rahmat ini, belas kasihan Allah, tidak habis-habis kepada kita. Jadi dasar pengharapan kita di tahun 2022 ini bukan karena keadaan, situasi akan lebih baik gitu saudaraku, bukan sekedar itu, tetapi karena semata-mata bergantung kepada Allah kita, Allah yang setia, dan Allah yang terus saja memberikan rahmatnya yang luar biasa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu dasari pengharapan kita di tahun 2022 ini adalah atas rahmat Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang besar, yang tak berkesudahan itu. Dan yang hebat adalah dia katakan bahwa rahmatnya itu selalu baru. Bukan hanya tidak habis-habis yang lama, bukan, tetapi selalu baru, selalu baru. Dan memang itulah di dalam Tuhan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Tuhan selalu membicarakan bukan yang lama, bukan berkat yang lama, bukan berdasarkan apa yang biasa, tetapi yang selalu baru. Rahmatnya baru. Biar kita menggantungkan harapan kita di tahun 2022 ini bukan sekedar karena pandemi sudah melandai untuk Indonesia, bukan karena ekonomi sudah mulai bergerak, bukan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi, Allah bersama-sama dengan kita. Tadi kita nyanyikan, di setiap musim hidup kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.